Dulu pada masa kejayaan intelijen, sosok intelijen seringkali diidentikan dengan orang yang tegap, berambut gondrong, mengenakan jaket kulit gelap, dengan pistol di pinggang dan HT di tangan. Namun itu adalah gambaran lama. Sekarang seorang intelijen justru diharuskan untuk tampil seperti masyarakat biasa. Mengapa? Agar tidak menarik perhatian dan yang terpenting bisa diterima oleh target operasinya. Tugas intelijen sangat vital sebagai garis terdepan dalam deteksi dan mencegah ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ketika menangani tindak kriminal, mereka seringkali berkamuflase dengan sangat cerdik sehingga sulit bahkan hampir tak terlihat ketika mereka berbau dengan masyarakat umum atau berinteraksi dengan pihak musuh. Hal ini karena mereka memegang prinsip 1000 cover yang berarti bahwa setiap personel intelijen harus memiliki banyak identitas palsu yang menutupi identitas asli mereka. Beban dan tanggung jawab mereka sangat besar. Misi yang berhasil seringkali tidak mendapatkan pujian, sementara yang gagal malah mendapatkan kecaman. Dan bahkan ketika mereka gugur, tidak ada yang mengakui. Kadang intelijen dipandang sebelah mata oleh sebagian kelompok dengan paradigma tertentu. Padahal justru berkat intelijen, sistem keamanan internal suatu negara dapat terjaga dengan baik. Bicara soal kisah penyamaran dalam dunia intelijen, kisah Umbaran Wibowo patut untuk kita ulas. Pada 2022, Ibtu Umbaran Wibowo diangkat sebagai Kapolsek Radenan Blora, Jawa Tengah. Kenaikan jabatannya mengejutkan banyak koleganya karena selama ini ia dikenal sebagai wartawan TVRI di Blora, bahkan anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Di lingkungan rumahnya, Umbaran yang sudah lama tinggal di Kecamatan Tunjungan, Blora juga dikenal sebagai wartawan. TVRI Jawa Tengah pun tidak tahu bahwa Umbaran adalah seorang polisi. Karena selama menjadi kontributor, ia tidak wajib hadir ke kantor dan bisa mengirimkan beritanya dari mana saja. Baru belakangan ini terungkap bahwa Ibtu Umbaran adalah lulusan Bintara Intelijen Khusus dan ternyata selama lebih dari 14 tahun, ia menjalankan tugas sebagai wartawan sekaligus menyamar sebagai mata-mata polisi. Ibtu Umbaran ternyata tidak hanya berprofesi sebagai wartawan, tetapi juga sempat menjajal berbagai profesi lain. Pada September 2022, ia diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi swasta sebagai narasumber dalam bidang bonsai. Bahkan ia menjadi ketua perkumpulan pecinta bonsai tersebut. Selain itu, ia juga terlibat dalam banyak kegiatan dengan identitas penyamaran hingga ke tingkat desa. Ia pernah menjadi ketua panitia pemilihan kepala desa dan juga mengikuti tes perekrutan panitia pengawasan pemilihan kecamatan. Namun aksi penyamaran yang lebih beresiko dilakukan oleh dua poluan yang bertugas di Polres Garut. Untuk membongkar jaringan perdagangan orang yang memperkerjakan korban sebagai PSK di Bali, Brigadir Poppy dan Bribda Fitri Octavia menyamar sebagai pekerja seks komersial. Kedua poluan ini ditugaskan setelah mendapat laporan dari orang tua salah satu korban. Tak tanggung-tanggung, untuk mengungkap sindikat ini, mereka harus menyamar dengan identitas Dewi dan Bella serta masuk ke tempat hiburan malam. Untuk bisa melaksanakan misi ini, mereka menghadapi berbagai tantangan. Mereka bertemu dan mucikari dan terbang ke Bali. Di sana mereka diwawancarai oleh staf tempat hiburan malam yang menanyakan kesiapan mereka untuk bekerja sebagai PSK. Setelah menyatakan siap, mereka diminta untuk beristirahat di kamar. Begitu dipastikan ada praktik perdagangan orang dan prostitusi, tim langsung bergerak untuk melakukan penyergapan. Brigadir Poppy dan Bribda Fitria segera menghubungi tim Satreskrim Polres Garut yang sudah siap di lokasi. Berkat kedua poluan ini, praktik prostitusi dan perdagangan orang di Bali berhasil diungkap dan para pelaku sindikat diamankan. Tapi bukan cuma anak buah, Jenderal juga melakukan penyamaran untuk menangani banyak kasus. Jenderal yang paling sering melakukan penyamaran adalah Jenderal Hugeng Imam Santoso. Bahkan saat menjabat sebagai Kapolri, ia masih melakukan penyamaran. Jenderal Hugeng sendiri terlibat di lapangan untuk membongkar sindikat pengedaran narkoba. Aksinya yang paling terkenal adalah saat menyamar jadi kaum hippies, komunitas yang dikenal dekat dengan penyalahgunaan narkotika di Jakarta. Bukan cuma sekedar menyamar, Jenderal Hugeng bahkan rela menggunakan wig panjang, kemeja motif bunga, dan melingkari lehernya dengan syal untuk menyokong penyamarannya. Menariknya, ia berjalan kemana-mana selama berhari-hari, tapi tidak ada yang mengenalinya sebagai Hugeng. Ikut berbaur dengan para pemuda sambil menghisap rokok linting dan berpura-pura teler. Dalam investigasinya, Hugeng bahkan sempat menciduk seorang anak menteri tengah menghisap ganja. Hugeng pun menangkap dan melaporkan sang anak kepada menteri bersangkutan. Penyamaran yang dilakukan oleh Jenderal Hugeng ini menginspirasi beberapa jenderal di kepolisian.
Komjen Soehardi Alyus misalnya. Saat masih menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya pada tahun 2011, Soehardi pernah menyamar sebagai warga biasa yang jadi korban kejahatan. Cuma pakai sandal jepit, celana jeans, dan kaos mendatangi Polsek di Jakarta Pusat. Tujuannya untuk melihat kinerja anak buahnya di bawah. Komjen Arief Sulistianto juga pernah melakukan penyamaran dengan berpura-pura keliling naik sepeda motor untuk melihat kinerja para Polantas saat baru beberapa hari jadi Kapolda Kalimantan Barat. Dari temuannya, polisi-polisi ini menangkap pengendara yang melanggar rambu lalu dibawa ke pos lantas. Saat Arief mendekati pos, ia sempat diusir oleh para Polantas yang bertugas, tapi kemudian ia balik memarahi petugas dan menghukumnya. Arief bahkan membongkar pos lantasnya dan diganti jadi Balai Polisi dan Masyarakat atau Irjen Joko Prastowo. Saat bertugas sebagai Kapolda Sumatera Barat, ia juga pernah menyamar sebagai warga sipil biasa, lalu mengemudi di salah satu ruas jalan dan sengaja melanggar rambu-rambu. Bukannya diberi surat bukti pelanggaran, Joko justru diajak negosiasi. Begitu uang diterima, Joko baru mengungkap jati dirinya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan segera meminta Kabid Propam untuk datang ke lokasi dan mengamankan si oknum Polantas. Penyamaran ini dilakukan dalam upaya memberantas praktik pungli di Sumatera Barat. Kisah penyamaran polisi di Polda Lampung ini juga cukup menarik. Ia punya trik sendiri untuk menangkap seorang buronan berinisial SR yang menghilang selama 2 tahun. SR ini pada tahun 2019 melakukan pencurian di rumah AKBP Betty Lupieta Muksin yang berdinas di Polda Lampung. Barang-barang seperti ponsel sampai uang tunai diambil. Dari hasil pencarian, SR bersembunyi di bawah kolong jembatan di kawasan Jalan Raden Inten, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dari hasil penyelidikan inilah, anggota Polda Lampung menerjunkan anak buahnya dan menyamar jadi pemulung. Setelah gerak-geriknya terbaca, anggota Polda Lampung langsung menangkap pelaku. Tapi yang mungkin penyamaran paling berhasil adalah polisi yang satu ini. Ia berhasil bikin kaum adam terpesona karena paras cantiknya. Sekitar September 2024, perwira Polwan yang sempat tugas di Buser ini jadi sorotan karena penampilannya yang dianggap sedang menyamar jadi tukang jamu. Penyamaran ini dilakukan saat demo di gedung DPR RI menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam video yang beredar, polisi ini terlihat melayani para pembeli dengan menuangkan jamu ke dalam gelas ke para demonstran dan di tengah-tengah gerombolan aparat kepolisian. Namanya adalah Ibda Feby Laveri, lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Ibda Feby diketahui bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta. Aksinya ini pun mendapat beragam reaksi dari netizen.